Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika pemerintahan. Etika pemerintahan merupakan seperangkat aturan, norma, atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan manusia. Kemudian saya akan beralih ke slide selanjutnya, yaitu etika kehidupan berbangsa. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai etika dalam organisasi pemerintahan, sejalan dengan perkembangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Modul ini akan mengungkapkan mengenai pokok-pokok etika kehidupan berbangsa berdasarkan ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001. Kemudian, saya akan membahas faktor-faktor yang berasal dari dalam negeri yang menjadi penyebab memudarnya pelaksanaan etika kehidupan berbangsa itu, sebagaimana terungkap dalam latar belakang TAP MPR nomor 7 MPR 2001. Antara lain sebagai berikut. Pertama, masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran yang keliru dan sempit serta tidak harmonisnya pola interaksi. Yang kedua, sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan di daerah. Yang ketiga, tidak berkembangannya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespon pengaruh budaya luar. Kemudian, etika pemerintahan dalam perspektif teori. Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip tentang tindakan moral yang betul. Etika sebagai ilmu yang mencari orientasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan adat istiadat serta yang lain-lainnya. Kemudian fungsi etika pemerintahan. Secara umum, fungsi etika pemerintahan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan ada dua, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sebagai suatu pedoman referensi, acuan, penuntun dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Yang kedua, sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan dan atau tindakan pejabat itu baik atau buruk. Kemudian, sumber etika pemerintahan. 1. Menurut Budi Utomo, Sumpah Pemuda dan Proklamasi tahun 1945. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, next. Kita beralih ke nomor 3, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kewenangan, tugas pokok, dan fungsi lembaga pemerintah, serta organisasi pemerintahan, hak dan kewajiban, serta larangan bagi anggota organisasi pemerintahan. Kemudian, next, selanjutnya. 4. Nilai-nilai keagamaan. Yang kelima, nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat, kebiasaan setempat seperti perilaku tentang kepantasan dan serta kesopanan, dan nilai agama juga. Kemudian etika aparatur dalam pelayanan publik. Sering kita lihat dan kita dengar adanya tindakan dalam perilaku oknum yang tidak sopan. Pelayanan publik banyak menjadi sorotan, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Seharusnya dalam menjalankan kewenangan pemerintah tentu harus memiliki akuntabilitas dan penghormatan yang tinggi. Dan juga dalam pemerintahan itu demikian pula iklim keterbukaan, partisipasi aktif, dan pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan sebagai manifestasi dari gagasan yang dewasa ini mulai dikembangkan. Selanjutnya, beberapa konsep mengenai etika pelayanan publik dapat disimak dari pendapat-pendapat berikut ini.
menurut Kumorotomo 1996. Etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Kemudian menurut Putra Fadilah tahun 2001, yaitu etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan. Kemudian prinsip-prinsip etika pelayanan publik yang dikembangkan oleh Institut Joseph American. Yang pertama, jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang, atau berbelit-belit. Yang kemudian, selanjutnya, yaitu yang kedua, integrasi, berprinsip terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral, dan tidak bermuka dua. Betul sekali. Yang ketiga, memegang janji, memenuhi janji serta mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya dan tidak menafsirkan isi perjanjian itu secara sepihak. Yang keempat, setia, loyal, dan taat pada kewajiban yang semestinya harus dikerjakan. Yang kelima, adil, memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi, dan menerima perbedaan, serta berpikiran terbuka. Betul sekali. Yang keenam, perhatian, memperhatikan kesejahteraan orang lain dengan kasih sayang, memberikan kebaikan dalam pelayanan. Ketujuh, hormat, orang yang etis memberikan penghormatan terhadap martabat manusia, privasi, dan hak menentukan nasib bagi setiap orang. Benar. Yang ke-8, itu kewarganegaraan. Kaum profesional sektor publik mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan menghargai serta mendorong pembuatan keputusan yang demokratis. Beralih ke nomor 9, keunggulan orang yang etis memperhatikan kualitas pekerjaannya, dan seorang profesional publik harus berpengetahuan dan siap melaksanakan wewenang publik. Ini sangat benar sekali ya. Kemudian yang ke-10, akuntabilitas. Orang yang etis menerima tanggung jawab atas keputusan, konsekuensi yang diduga dari dan kepastian mereka, memberikan contoh kepada orang lain. Sangat tepat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.